Dewi pujaanku selama bertahun-tahun, Liu Ruyan, keluarganya tiba-tiba bangkrut. Matanya memerah. Dengan suara bergetar bertanya apakah aku bisa meminjamkannya 1 juta. Aku menatap wajahnya yang pucat. Hatiku sakit bukan main. Namun, dengan nada setengah bercanda aku berkata, 1 juta mana cukup. Aku berikan kamu 100 juta. Anggap saja sebagai uang mahar. Lalu, kamu menikah saja denganku. Kukira dia akan marah. Akan merasa aku sedang mempermalukannya. Namun, dia hanya tertegun sedetik. Kemudian menatapku lekat-lekat dengan mata indahnya itu. Mengatakan kata demi kata. Baik, aku menikah denganmu. Saat itu, semua ketenangan dan keteguhan yang kubangun sejak aku terlahir kembali langsung runtuh. Sepertinya kejadian ini tidak sesuai dengan skenario yang kubayangkan. Namaku Hikiang, seorang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang pekerja keras. Berjuang dari bawah hingga atas. Di usia 35 tahun, aku memiliki aset triliunan. Menjadi mitos bisnis di mata orang lain. Tapi aku tidak bahagia. Karena dia adalah cinta terpendamku sepanjang masa muda. Liu Ruyan sebelum aku mencapai kesuksesan. Sudah menjauh dariku. Tragedinya dimulai dengan kebangkrutan keluarga yang tiba-tiba. Ayahnya marah hingga stroke dan dirawat di rumah sakit. Membutuhkan biaya operasi yang besar. Teman baiknya yang disebut itu, Bai Ningbing, yang juga merupakan musuh bisnisku di kehidupan sebelumnya. Berpura-pura membantu tetapi sebenarnya memasang jebakan. Memaksanya untuk menikahi seorang bajingan bernama Jiboda. Setelah menikah, kehidupan Liu Ruyan lebih buruk daripada kematian. Akhirnya mengakhiri hidupnya yang muda dalam keputusasaan. Aku tidak akan pernah bisa melupakan di pemakamannya. Ekspresi puas yang sekilas terlihat. Di wajah sedingin es Bai Ningbing. Juga tidak bisa melupakan Jiboda, bajingan itu. Yang segera mengambil warisan keluarga Liu untuk dihambur-hamburkan. Sementara aku saat itu hanyalah seorang pemuda miskin. Bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan sepatah kata pun di sisinya. Penyesalan dan ketidakberdayaan ini menggerogoti sisa hidupku seperti ular berbisa. Jadi ketika aku bangun setelah mabuk berat, dan menyadari bahwa aku telah kembali ke usia 22 tahun. Kembali ke sehari sebelum keluarga Liu bangkrut. Hal pertama yang kulakukan adalah menuliskan semua sektor yang akan booming dalam 10 tahun ke depan. Dan menyerahkannya kepada Cheng Yu, bawahan paling setia saya. Yaitu asisten Chen yang dijuluki Serigala Wall Street. Kudengar dia semacam penjelajah waktu. Kemudian saya menetapkan satu-satunya tujuan untuk sisa hidup saya. Berleha-leha dan melindungi Liu Ruyan. Di kehidupan ini, saya tidak ingin menjadi mitos bisnis lagi. Saya hanya ingin menjadi sampah yang makan dan menunggu kematian. Menjaga gadisku dan makan semua 8 masakan utama. Minum semua anggur buatan sendiri. Omong-omong, melatih 8 otot perut dan garis V saya. Lagi pula, kesehatan adalah modal untuk menikmati hidup. Saya memperhitungkan waktu. Liu Ruyan akan datang mencari saya sore ini karena putus asa. Di kehidupan sebelumnya, dia mencari semua kerabat dan teman. Hanya saya, teman sekelas biasa ini, yang masih bersedia mengangkat teleponnya. Sayangnya saat itu, saya mengosongkan segalanya dan hanya mengumpulkan 30.000 yuan. Sangat kurang. Kali ini berbeda. Saat bel pintu berdering, saya mengenakan celana olahraga longgar, sambil makan keripik kentang. Duduk di ruang tamu menyelesaikan set terakhir latihan perut. Keringat mengalir menuruni garis otot yang jelas. Masuk ke lekuk garis V. Aku menyeka keringatku. Perlahan berjalan untuk membuka pintu. Berdiri di luar pintu. Adalah orang yang terukir di hatiku. Liu Ruyan mengenakan gaun yang warnanya sudah pudar karena sering dicuci. Rambutnya sedikit berantakan. Mata yang selalu tersenyum itu saat ini merah seperti kelinci. Dia terkejut melihatku bertelanjang dada. Pipinya langsung memerah. Pandangannya panik dan mengalihkan pandangan. Namun tanpa sadar berhenti di perutku yang kencang selama 0,1 detik. Aku tahu. Dia pasti telah mengumpulkan keberanian terbesarnya dalam hidup ini. Baru bisa berdiri di sini. Hikiang. Suaranya bergetar seperti hendak menangis. Gemetar hebat. Ayahku dia. Ada apa dengan paman? Aku bertanya meskipun sudah tahu. Berusaha menenangkan suaraku sebisa mungkin. Dia tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Dan sedang dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan biaya operasinya 1 juta. Dia berkata air matanya jatuh seperti tali yang terputus. Aku sudah mencari ke semua orang. Hanya kamu. Bisakah kamu meminjamkanku sejumlah uang? Aku melanjutkan perkataannya. Dia mengangguk dingin. Seolah meraih jerami terakhir. Menatapku dengan rendah hati. Aku tahu uang ini sangat banyak. Kamu mungkin juga tidak punya. Tapi selama kamu bersedia meminjamiku, aku akan membuat surat utang.
Aku akan bekerja keras seumur hidupku untuk membayarmu kembali. Melihat penampilannya ini, jantungku seperti digenggam erat oleh sebuah tangan besar. Terasa sangat sakit. Inilah gadis yang kubesarkan dengan hati-hati. Gadis yang kuhargai. Di kehidupan sebelumnya, itu karena 1 juta ini. Hidupnya jatuh ke jurang yang dalam. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan emosi yang bergejolak di dalam hati. Bersandar malas di kusen pintu. Menampilkan senyum yang kupikir sangat brengsek. Liu Ruyan. Hubungan kita ini apa? Teman sekelas biasa. Tubuhnya menegang. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Cahaya di matanya meredup sedikit demi sedikit. Aku tahu ini sangat kejam. Tapi harus begini. Sebagai teman sekelas, meminjamkan uang bukanlah hal yang mustahil. Gaya bicaraku berubah. Menikmati cahaya yang menyala kembali di matanya. Tetapi 1 juta terlalu sedikit. Liu Ruyan tertegun. Menatapku dengan bingung. Aku mengulurkan 1 jari. Melambaikannya di depannya. Berkata setengah bercanda. Aku akan memberimu 100 juta. Anggap saja sebagai mahar. Menikahlah denganku. Udara langsung membeku. Aku bahkan sudah siap menerima tamparannya. Atau makian, kau bajingan. Bagaimanapun, di mata siapapun. Ini adalah penghinaan memanfaatkan kesulitan orang lain. Situasi saat ini sangat mirip dengan wanita lemah zaman dahulu yang menjual diri untuk menguburkan ayah mereka. Betapa miripnya. Aku hanya ingin menggunakan cara ini untuk memutus semua jalan mundurnya. Dia hanya menatapku lekat-lekat. Di mata indahnya itu, emosi yang rumit membuatku tidak mengerti. Ada keterkejutan, penghinaan, dan perjuangan. Tapi lebih dari itu adalah semacam tekad pantang menyerah. Setelah setengah menit penuh berlalu, tepat ketika aku mengira dia akan meledak, dia justru dengan lembut, namun dengan sangat jelas mengucapkan 3 kata. Baik, aku akan menikah denganmu. 108 alasan yang sudah aku siapkan di otakku langsung macet. Skenarionya tidak seperti ini. Dia seharusnya marah terlebih dahulu, lalu putus asa. Akhirnya dibawa serangan cintaku yang mendalam. Dengan enggan setuju? Kenapa langsung setuju? Melihat wajahnya yang pucat tapi tenang. Untuk pertama kalinya tentang kelahiran kembali diriku. Menimbulkan keraguan. Mungkinkah aku terlahir kembali di dunia paralel? Asisten Chen. Benar, itu dia. Kalau tidak, kenapa aku di sini? Liu Ruyan di dunia ini sebenarnya diam-diam menyukaiku. Kau sudah memikirkannya matang-matang? Aku sedikit gagap. Pertama kalinya dalam hidupku berbicara tidak lancar. Liu Ruyan mengangguk. Matanya sangat tegas. Aku sudah memikirkannya dengan matang. 100 juta untuk menukar 800 juta nyawaku. Untuk menukar agar keluarga Liuku tidak bangkrut. Tapi aku punya syarat. Katakan. Aku memaksa diriku untuk tenang. Meskipun perkembangan situasinya aneh. Tapi hasilnya bagus. Setelah menikah, kita hanya suami istri di atas kertas. Aku akan mengembalikan uangmu beserta bunganya. Aku terkekeh pelan. Nona Liu, apa kau tidak mengerti situasinya? Sekarang aku yang membelimu. Bukan kau yang mencari investasi. Uangnya tidak perlu dikembalikan. Kau milikku seumur hidup. Aku sengaja mengatakannya dengan dominan dan tidak masuk akal. Ingin melihat reaksinya. Dia benar-benar menggigit bibir bawahnya. Matanya memerah lagi. Tapi pada akhirnya dia tetap menahannya. Mengangguk. Baik. Penurutannya ini membuat hatiku sakit sekaligus gemas. Sudahlah, jangan menangis. Jelek sekali. Aku mengambil beberapa lembar tisu dari lemari dekat pintu masuk. Dengan kasar kumasukkan ke tangannya. Apa kau membawa KTP dan kartu keluarga? Dia menatapku dengan bingung. Tunggu sampai paman tidak ada lagi. Kataku dengan kesal. Liu Ruyan tidak lagi berbicara. Diam-diam mengikutiku dari belakang. Setengah jam kemudian, kami memegang 2 buku merah. Dan keluar dari Biro Urusan Sipil. Matahari agak menyilaukan. Liu Ruyan menggenggam sertifikat pernikahan itu. Tangannya gemetar hebat. Seolah-olah itu bukan dokumen tetapi besi panas. Aku menghela napas dalam hati saat melihatnya. Aku tahu dia pasti merasa terhina dan putus asa sekarang. Tidak apa-apa, masih ada banyak waktu. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi asisten Chen. Halo, bos. Ada yang bisa saya bantu? Terdengar dari ujung telepon. Suara asisten Chen yang penuh semangat. Saya siap dalam 1 jam. Karena takut bosku yang malas ini tidak memberinya pekerjaan. Asisten Chen, bantu aku melakukan beberapa hal. Mataku berbinar. Hubungi yang terbaik di Swiss. Tim ahli saraf. Dengan kecepatan tercepat. Terbang ke rumah sakit kota. Saya akan menanggung semua biaya. Kedua, transfer 100 juta ke kartu saya. Ketiga, periksa
Situasi grup Liu saat ini. Terutama mereka. Perusahaan saingan Ji. Apa tindakan terbaru? Lalu kamu tahu. Asisten Chen ditelepon. Tidak ada pertanyaan. Hanya menjawab 3 kata. Siap, bos. Menutup telepon. Aku melihat Liu Ruyan. Menggunakan semacam. Apakah kamu? Dia sepertinya ingin bertanya padaku. Mengapa begitu kaya? Mengapa bisa memobilisasi sumber daya seperti itu? Di kehidupan sebelumnya. Dia berpikir sampai mati. Aku hanya orang biasa. Teman sekelas biasa yang lumayan. Aku bukan apa-apa. Aku bahkan tidak melihatnya. Bukan mahasiswa miskin. Liu Ruyan. Kamu terlalu sedikit mengenalku. Aku malas menjelaskan. Menariknya masuk ke Rolls-Royce Phantomku yang tidak terlalu mencolok. Rolls-Royce Phantom. Pergi ke rumah sakit dulu. Paman lebih penting. Mobil itu dengan tenang. Melaju ke rumah sakit kota. Sepanjang jalan, Liu Ruyan terdiam. Hanya meremas sertifikat pernikahan. Semakin erat. Tiba di rumah sakit. Di depan ruang operasi. Ibu Liu Ruyan. Berjalan mondar-mandir dengan cemas. Melihat kami. Segera menyambut kami. Ruyan, bagaimana? Bu, uangnya sudah beres. Kata Liu Ruyan. Ibu Liu Ruyan dari kehidupan selanjutnya melirikku. Ibu Liu baru menyadari keberadaanku. Bertanya dengan bingung. Siapa ini? Bu, dia temanku, Hikiang. Liu Ruyan memperkenalkan dengan cepat. Aku tidak keberatan. Aku mengangguk pada Ibu Liu. Saat itu juga. Sebuah suara menjijikan. Terdengar. Liu Yan, aku datang. Biaya operasi paman. Sudah aku siapkan. Terlihat seorang pria mengenakan pakaian bermerek. Rambutnya disisir rapi dan mengkilap. Pria berpenampilan mesum. Memegang seikat bunga mawar. Berjalan cepat mendekat. Ji Boda. Pelaku yang memaksa Liu Ruyan bunuh diri di kehidupan sebelumnya. Biang keladinya. Melihatnya. Mataku langsung menjadi dingin. Benar-benar bukan musuh tidak bertemu. Begitu cepat sudah datang sendiri. Bai Ningbing sama sekali tidak memperhatikanku. Langsung berjalan ke depan Liu Ruyan. Berkata dengan penuh kasih sayang. Ruyan, aku tahu keluargamu mengalami masalah. Tenang saja, ada aku. Semuanya akan baik-baik saja. Hanya 1 juta saja. Bagiku itu bukan apa-apa. Asalkan kamu setuju menjadi pacarku. Seluruh keluarga Ji akan menjadi milikmu di masa depan. Dia berkata sambil ingin menarik tangan Liu Ruyan. Aku belum sempat bergerak. Liu Ruyan malah seperti melihat hantu. Tiba-tiba mundur selangkah. Menghindari sentuhannya. Bai Ningbing, terima kasih atas niat baikmu. Tapi tidak perlu. Biaya operasi ayahku sudah diselesaikan. Suaranya sedingin es. Kebencian dan keterasingan semacam ini tidak bisa dibuat-buat. Aku sedikit terkejut. Kehidupan sebelumnya. Meskipun Liu Ruyan tidak suka bergantung pada Boda. Tapi demi menyelamatkan ayahnya. Dia terpaksa menerima bantuannya. Kenapa di kehidupan ini dia bereaksi begitu keras? Senyum di wajah Bai Ningbing membeku. Dia jelas tidak menyangka akan ditolak. Apalagi ditolak dengan begitu tegas. Selesai. Liu Ruyan, jangan bercanda denganku. 100.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Dari mana kamu akan mendapatkan uang sebanyak itu? Dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya penuh penghinaan. Hanya dengan dia. Seseorang yang seluruh tubuhnya jika dijumlahkan. Tidak lebih dari 500 yuan. Aku menunduk melihat diriku sendiri. Celana olahraga katun yang sudah pudar. Sepatu olahraga buatan dalam negeri. Benar-benar terlihat seperti anak miskin. Aku malas memperhatikannya. Badut kecil seperti ini. Melihatnya saja membuatku merasa jijik. Aku menarik sebuah kursi. Duduk begitu saja. Mengeluarkan ponsel dan mulai melihat video pendek. Ternyata dia belum bangun hari ini. Ternyata topik ini menjadi trending lagi. Bagian komentar di bawahnya penuh dengan haha mengatakan sahamku mati. Karena gaya santai bos. Malah naik hingga batas atas. HM, memang pantas jadi bawahan pekerja kerasku. Abaikanku benar-benar membuat Ji Boda marah. Anak kecil, aku sedang berbicara denganmu. Apa kau tuli? Dia menunjuk hidungku dan memaki. Kau memberi Liu Ruyan ramuan apa? Apa kau tahu siapa aku? Ayahku adalah ketua grup Ji. Menyinggungku. Akan membuatmu tidak bisa bertahan di kota ini. Liu Ruyan berdiri di depanku. Menatap Ji Boda dengan dingin. Ji Boda, tolong bersikap lebih sopan. Hikiang adalah teman yang kuundang untuk membantu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kami akan menyelesaikan masalah uang sendiri. Tidak perlu kau khawatir. Sekarang silakan pergi. Jangan ganggu ayahku istirahat. Teman. Ji Boda seperti mendengar lelucon terbesar. Ruyan,
Apa kamu bodoh? Saat seperti ini, kenapa kamu masih bicara tentang harga diri? Selain aku, siapa yang bisa mengeluarkan 1 juta untuk membantumu? Tanyakan padanya. Bisakah dia? Dia menunjukku dengan arogan. Aku bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak mata. Hanya mengucapkan 2 kata dengan acuh tak acuh. Berisik. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki cepat terdengar. Direktur rumah sakit, membawa sekelompok kepala departemen. Berlari dengan keringat bercucuran. Permisi, siapa Tuan Hikiang? Direktur bertanya dengan terengah-engah. Sikapnya sangat hormat. Aku mengangkat tanganku dengan malas. Direktur segera berlari kecil ke hadapanku. Dan membungkuk 90 derajat. Halo, Tuan Hi. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Baru saja menerima pemberitahuan. Tim Profesor Crisman dari Swiss. Sudah naik pesawat khusus. Diperkirakan tiba dalam 3 jam. Kami sudah siap. Ruang operasi dan ruang perawatan VAP dengan standar tertinggi. Apakah ada hal lain yang perlu kami bantu? Seluruh lorong langsung menjadi sunyi senyap. Ibu Liu Ruyan membuka mulutnya karena terkejut. Ekspresi di wajah Jiboda bahkan lebih beragam dan menarik. Seperti menelan seekor lalat. Profesor Crisman. Itu adalah ahli bedah otak top dunia. Kabarnya bahkan Pangeran Timur Tengah. Harus antre untuk memintanya melakukan operasi. Sekarang sebenarnya demi ayah Liu Ruyan. Datang dengan pesawat khusus. Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya menjawab dengan tenang. Lalu menunjuk Jiboda. Usir dia. Aku merasa kesal melihatnya. Baik, baik, baik. Kepala rumah sakit dengan cepat mengangguk dan membungkuk. Kemudian melambaikan tangan ke arah satpam. Apa yang kalian tunggu? Usir pria ini keluar. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di rumah sakit kami lagi. Kalian berani. Jiboda melompat-lompat dengan marah. Ayahku adalah ketua grup G. Kalian menyinggungku. Belum selesai dia berbicara. Dia sudah diseret oleh 2 satpam. Sambil terus berteriak dengan marah dan tidak rela. Dunia akhirnya tenang. Ibu Liu akhirnya sadar. Berjalan ke hadapanku. Berbicara dengan gugup dan tidak karuan. Hi, Tuan Hi. Mingzi. Terima kasih banyak. Anda adalah dermawan besar bagi keluarga kami. Bibi, jangan sungkan. Aku berdiri. Panggil saja aku Xiao Hi. Aku berhenti sejenak. Melirik Liu Ruyan di sampingnya. Menambahkan. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Ibu Liu tertegun. Wajah Liu Ruyan langsung memerah sampai ke telinga. Dia menginjak kakiku dengan keras. Lalu menarikku ke samping. Berbisik. Hikiang, apa yang kau bicarakan? Apa aku berbohong? Aku menggoyangkan saku celanaku. Dengan buku merah yang masih terasa hangat di dalamnya. Kita sekarang adalah suami istri yang sah. Jika bukan keluarga, lalu apa? Dia terdiam karena perkataanku. Hanya bisa menatapku dengan marah. Melihat ekspresinya yang hidup ini. Suasana hatiku sangat baik. Inilah Liu Ruyanku. Bukannya boneka tanpa semangat di kehidupan sebelumnya. Saat ini, telepon asisten Chen berdering lagi. Bos, sudah diperiksa. Bahkan jika perusahaan baru-baru ini melakukan pengambil alihan paksa. Saham lepas dari grup Liu. Sekaligus menggabungkan beberapa pemasok bahan baku. Memutuskan akar masalah keluarga Liu. Ingin memaksa keluarga Liu untuk menyerah. Selain itu, mereka juga menyuap seorang eksekutif senior di internal keluarga Liu. Bersiap untuk menyerang pada rapat dewan besok. Trik yang cukup kotor. Aku mencibir. Kehidupan sebelumnya adalah kombinasi pukulan ini. Yang langsung menghancurkan keluarga Liu. Apa yang perlu saya lakukan, bos? Asisten Chen. Bagaimana menurutmu? Aku bertanya balik. Di ujung telepon sana hening selama beberapa detik. Kemudian terdengar asisten Chen. Suara yang bersemangat hingga berubah nada. Saya mengerti, bos. Dijamin menyelesaikan tugas. Tidak akan membiarkan hal-hal kecil ini mengotori mata Anda dan istri Anda. Setelah menutup telepon, aku menatap Liu Ruyan. Dia menatapku dengan ekspresi khawatir. Apakah perusahaan juga mengalami masalah? Dia sangat cerdas. Tebak beberapa hal dari percakapanku. Hal kecil. Aku mengacak-acak rambutnya. Rasanya sangat enak. Jangan turun dari surga saat aku ada. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah merawat paman dengan tenang. Serahkan sisanya padaku. Dia menatapku. Matanya penuh dengan ketidakpastian dan ketergantungan. Perasaan ini membuatku tenggelam. Jantung dari 2 kehidupan mulai berdetak kencang lagi. Efisiensi tim Profesor Crisman sangat tinggi. Operasinya sangat sukses. Ayah Liu dipindahkan ke kamar VAP terbaik di seluruh rumah sakit. Perawat terbaik merawat Liu 24 jam. Hati Ibu Liu yang khawatir akhirnya lega.
menatapku. Seolah-olah melihat bodhisattva yang menyelamatkan dari penderitaan. Setelah menyelesaikan urusan di rumah sakit, aku membawa Liu Ruyan kembali ke tempat tinggalku. Terletak di pusat kota di lantai paling atas. Apartemen besar dengan pemandangan sungai. Sesuai perjanjian kita. Tinggal bersama setelah menikah. Aku menyeret kopernya masuk. Berbicara dengan wajar. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya. Tidak berbicara berarti menyetujui. Dia mengamati rumah yang didekorasi sederhana ini. Namun di mana-mana memancarkan kemewahan. Matanya tampak sedikit terkekang. Kamarmu ada di sana. Kamar utama. Aku menunjuk. Lalu kamu? Dia bertanya tanpa sadar. Aku tidur di kamar tamu. Dia tampak jelas lega. Aku tertawa dalam hati. Gadis kecil ini sangat waspada. Pergi mandi dan ganti baju dulu. Baju yang kamu pakai ini. Aku berhenti sejenak. Aku tidak suka. Dia menunduk melihat dirinya sendiri. Gaun putih yang sudah pudar. Dengan canggung meremas ujung bajunya. Aku hanya ingin minum sesuatu yang kusukai. Menunggu Liu Ruyan selesai mandi dan keluar. Sudah berganti dengan satu set. Pakaian rumahan yang sudah aku siapkan sebelumnya melalui asisten Chen. Warna merah muda, sangat imut. Membuat kulitnya tampak semakin putih. Rambutnya basah dan tergerai di bahunya. Dengan uap air setelah mandi. Pipinya merona. Seperti buah persik matang. Membuat orang ingin menggigitnya. Jakunku bergerak tanpa sadar. Sial, padahal sudah tua dan belum berpengalaman dalam dua kehidupan. Kenapa aku masih sangat tidak punya pendirian? Kemarilah. Aku melambai padanya. Dia ragu sejenak. Tetapi tetap patuh berjalan mendekat. Memintanya duduk di bangku bar yang tinggi. Sementara aku mengambil pengering rambut. Berdiri di belakangnya. Mulai mengeringkan rambutnya. Gerakanku sangat lembut. Angin hangat menerpa rambutnya. Dengan aroma sampo yang samar. Masuk ke dalam hidungku. Tubuh Liu Ruyan sangat tegang. Tidak berani bergerak sedikit pun. Dari sudut pandangku ini. Aku bisa melihat dengan jelas daun telinganya yang memerah. Dan lehernya yang jenjang dan putih. Liu Ruyan. Aku tiba-tiba berbicara. Suaranya pelan seperti nyamuk. Nanti. Jangan pakai gaun putih itu lagi. Kenapa? Karena. Aku mematikan pengering rambut. Dengan suara yang hanya bisa didengar. Oleh kita berdua. Orang yang memakai gaun itu untuk bertemu dengan Jiboda. Bukan kamu. Berdesing. Aku merasakan gadis di depanku. Tubuhnya langsung kaku seperti batu. Dia tiba-tiba berbalik. Menatapku dengan tidak percaya. Gelombang badai muncul di matanya. Bagaimana kamu tahu? Aku tertawa. Mengulurkan tangan dan mencubit hidungnya. Aku tidak hanya tahu ini. Aku juga tahu. Jiboda dan sahabat baikmu, Bai Ningbing, sudah lama berselingkuh. Aksi penyelamatan heroik hari ini adalah jebakan yang mereka berdua buat untukmu. Tujuannya adalah agar kamu dengan patuh melompat ke dalam lubang api. Wajah Liu Ruyan langsung menjadi pucat pasi. Dia bukan orang bodoh. Sebelumnya mungkin hanya curiga. Tapi setelah mendapatkan konfirmasi dariku, rasa sakit dikhianati oleh orang terdekat cukup untuk menghancurkannya. Mengapa? Mengapa Bai Ningbing melakukan ini padaku? Bukankah kita teman terbaik? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Air mata mulai menggenang di matanya lagi. Karena dia iri padamu. Aku berkata dengan acuh tak acuh. Iri karena keluargamu lebih baik darinya. Lebih cantik darinya. Selalu menjadi pusat perhatian. Dan dia hanya bisa menjadi pelengkapmu. Bai Ningbing. Mantan tunanganku. Keluarganya memang sebanding dengan keluarga Liu. Bahkan lebih unggul di beberapa bidang. Dia dibesarkan sebagai pewaris sejak kecil. Adalah presiden gunung es di mata orang luar. Anak kesayangan surga. Tapi hanya aku yang tahu. Di balik topeng dinginnya itu. Betapa bengkok dan rendah dirinya jiwa itu. Di kehidupan sebelumnya dia seperti ini. Sambil berperan sebagai sahabat baik Liu Ruyan. Sambil mendorongnya ke jurang maut dengan tangannya sendiri. Lalu dengan sikap seorang pemenang. Mencoba mendekatiku. Sayang sekali dia tidak tahu sampai mati. Bahwa dari awal hingga akhir. Aku hanya mencintai Liu Ruyan seorang. Melihat Liu Ruyan tampak akan jatuh. Aku menghela nafas dan menariknya ke dalam pelukanku. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Sampah-sampah ini. Aku tidak akan pernah muncul lagi di duniamu. Tanganku dengan lembut menepuk punggungnya. Menghibur. Selama ada aku, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Tubuhnya sangat lembut. Dengan aroma yang samar. Bersandar di pelukanku. Terisak pelan. Kali ini dia tidak mendorongku menjauh. Malah seperti orang tenggelam yang meraih busa. Mencengkeram pakaian di dadaku. Semakin erat. Aku memeluknya, hatiku terasa lembut. Di kehidupan ini,
Aku tidak hanya ingin dia hidup, tapi juga membuatnya hidup lebih bahagia dari siapapun. Orang-orang yang pernah menyakitinya. Akan kubuat mereka membayar 100 kali, 1000 kali lipat. Keesokan harinya aku bangun dengan segar. Sinar matahari masuk melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Hangat. Aku meregangkan tubuh. Keluar dari kamar tidur. Mencium aroma makanan. Di ruang makan, Liu Ruyan sedang mengenakan celemek. Sibuk di dapur terbuka. Di atas meja makan. Sarapan Cina yang indah sudah disiapkan. Bubur millet dan bakpao kecil. Dan beberapa lauk pauk yang menyegarkan. Ini, aku tertegun. Di kehidupan sebelumnya, Liu Ruyan hanyalah seorang nona muda kaya yang tidak pernah menyentuh air musim semi. Jangan katakan memasak. Dia bahkan tidak sering memasuki dapur. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dan semuanya adalah makanan favoritku. Kamu sudah bangun? Liu Ruyan mendengar suara. Berbalik. Dan memberiku senyum malu-malu. Aku membuat sedikit saja. Aku tidak tahu apakah itu sesuai dengan seleramu. Aku berjalan ke meja makan. Melihat semangkuk bubur millet panas mengepul. Hatiku bergejolak. Perasaan ini terlalu familiar. Di kehidupan sebelumnya, saat aku paling kesulitan membangun bisnis. Penyakit maagku kambuh. Aku bertahan hanya dengan berfantasi. Liu Ruyan membuatkan semangkuk bubur seperti ini untukku. Baru bisa kulalui. Bagaimana kamu tahu aku suka makan ini? Aku menatapnya. Mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Aku menebak. Matanya sedikit menghindar. Tidak berani menatapku. Aku lihat di rumahmu ada banyak tentang buku resep masakan Tiongkok. Benarkah? Aku bahkan memerhatikannya sejenak. Di rak buku ruang tamu. Memang ada beberapa buku pilihan 8 masakan utama. Tapi itu kubeli setelah aku terlahir kembali. Untuk persiapan bersantai menikmati hidup di masa depan. Dia baru datang kemarin. Kapan dia menyadarinya? Aku terkejut dalam hati. Tapi tidak bertanya lebih lanjut. Lumayan enak. Aku mengambil sendok dan minum seteguk bubur. Rasanya pas. Mendapatkan pujianku. Mata Liu Ruyan berbinar. Seperti anak kecil yang mendapatkan permen. Jika kamu menyukainya, baguslah. Setelah sarapan. Seperti biasa aku berbaring di sofa. Menyalakan TV untuk menonton berita keuangan. Sementara Liu Ruyan di samping. Mengurus dokumen perusahaan dengan laptop. Alisnya berkerut. Masih mengkhawatirkan urusan perusahaan. Tanyaku dengan malas. Dia mengangguk. Pengambil alihan paksa GC masih berlanjut. Beberapa pemasok bahan baku. Juga sepihak memutuskan kontrak. Lini produksi sudah setengah berhenti. Sore ini adalah rapat dewan direksi. Aku takut. Takut apa? Aku menatapnya. Selama ada aku. Kamu masih takut? Dia mengangkat kepalanya. Melihat penampilanku yang seperti ini. Matanya penuh keraguan. Aku tahu dia tidak percaya. Bahwa seseorang yang hanya tahu bermalas-malasan dan bermain ponsel. Sampah. Bisa punya cara apapun. Aku juga tidak menjelaskan. Hanya mengeluarkan ponsel. Dan mengirim pesan WeChat ke asisten Chen. Asisten Chen. Bagaimana progresnya? Asisten Chen yang gila kerja. Melaporkan, semuanya terkendali, bos. Dana yang direncanakan untuk mengakuisisi saham Liu. Telah kami gunakan melalui 3 perusahaan cangkang luar negeri. Untuk melakukan short sale dengan leverage yang bagus, sekarang mereka tidak hanya tidak punya uang untuk melanjutkan akuisisi. Tetapi juga berutang 1 miliar pada kita. Adapun beberapa pemasok bahan baku itu. Perusahaan induk mereka. Tadi malam sudah kita akuisisi sepenuhnya. Aku baru saja memberitahu mereka sebagai ketua dewan direksi yang baru. Untuk memulihkan pasokan ke Liu dengan harga 3 kali lipat. Atau tunggu saja likuidasi kebangkrutan. Asisten Chen yang gila kerja. Selain itu, wakil presiden bermargali di internal Liu Xi. Bukti bahwa dia menggelapkan dana publik untuk memelihara simpanan. Sudah saya kirimkan ke istrinya dan Jijie. Kira-kira saat ini, dia sedang bertengkar hebat di rumah. Rapat dewan sore ini. Dia pasti tidak bisa hadir. Asisten Chen yang gila kerja. Bos, Anda bisa tenang dengan pekerjaan yang saya lakukan. Anda dan Nyonya bisa menikmati waktu berdua dengan tenang. Masalah kecil ini, jika masih membuat Anda khawatir, itu adalah kelalaian saya. Melihat laporan panjang yang dikirim oleh asisten Chen, saya dengan puas mengangkat sudut mulut saya. Profesional. Tidak heran dia adalah raja gila kerja nomor 1 yang saya kembangkan sendiri. Saya menyimpan ponsel saya, dan berkata kepada Liu Ruyan yang tampak khawatir. Oke, jangan lihat lagi. Rapat dewan sore ini. Kamu pergi saja seperti biasa. Dijamin ada kejutan. Kejutan. Liu Ruyan tampak bingung. Kamu akan tahu setelah pergi. Aku mengedipkan mata padanya.
Aku membuat kejutan. Aku tidak pergi ke rapat dewan direksi grup Liu sore ini. Adegan kecil seperti ini. Tidak layak aku turun tangan sendiri. Aku hanya menyuruh asisten Chen, dengan identitas sebagai penasihat investasi pribadi Tuan Hikiang, menemani Liu Ruyan. Sementara aku berbaring dengan nyaman di rumah, sambil meminum arak prem hijau, sambil menonton siaran langsung di ponselku. Ini diatur khusus oleh asisten Chen. Dia bilang dia ingin membiarkanku, sebagai bos, merasakan sensasi merencanakan strategi di dalam tenda, dan memenangkan pertempuran dari jarak ribuan mil. Suasana di ruang rapat sangat tegang. Beberapa pemegang saham lama Liu Xi. Wajah mereka tidak terlihat bagus. Direktur Liu belum bangun. Sekarang perusahaan tidak memiliki pemimpin. Harga saham jatuh dan jalur produksi berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Semua ini salah bajingan kecil itu. Menjatuhkan orang yang sudah jatuh. Sungguh bukan orang yang baik. Dan juga wakil direktur Li itu. Di saat genting, dia malah menghilang. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Saat semua orang meratap dan mengeluh, pintu ruang rapat terbuka. Liu Ruyan mengenakan setelan profesional yang rapi. Masuk. Di belakangnya ada asisten Chen yang berpakaian jas dan memancarkan aura penuh. Semua mata tertuju padanya. Ruyan, kenapa kamu datang? Seorang direktur bermarga Wang, yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Liu, bertanya dengan terkejut. Paman Wang, para direktur. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Menatap seluruh ruangan. Suaranya tidak keras namun sangat tegas. Mulai hari ini, saya akan sementara menjabat sebagai ketua dewan direksi, menangani semua urusan perusahaan. Begitu kata-kata itu diucapkan, keributan langsung pecah di bawah. Menerima akuisisi Jishi, setidaknya masih bisa menyelamatkan sebagian aset. Liu Ruyan mengabaikan semua keraguan ini. Hanya berkata dengan tenang. Kekhawatiran para paman sekalian. Saya mengerti. Tetapi saya tidak akan menjual kerja keras ayah saya seumur hidup. Dia berhenti sejenak dan menatap asisten Chen. Asisten Chen maju selangkah dalam pertemuan. Memproyeksikan sebuah dokumen ke layar besar. Para direktur sekalian. Saya Chen Yu, penasihat investasi pribadi Tuan Hikiang. Suara asisten Chen stabil dan kuat. Atas nama Tuan Hikiang, kami telah menginvestasikan 10 miliar ke grup Liu. Juga mulai hari ini, saya akan menjabat sebagai kepala penasihat strategi grup Liu. Membantu Nona Liu mengurus urusan perusahaan. 10 miliar. Seluruh ruang rapat langsung sunyi senyap. Semua orang terkejut dengan angka astronomis ini. Selanjutnya, asisten Chen merilis dokumen kedua. Selain itu, masalah penghentian pasokan bahan baku juga telah diselesaikan. Perusahaan induk dari 3 perusahaan bahan baku, Tianhong, Boyu, dan Xinsheng, telah sepenuhnya diakuisisi oleh Tuan Hikiang. Mulai besok, dengan harga 30% di bawah harga pasar. Prioritas pasokan tak terbatas untuk Liu Xi. Adapun grup Jishi. Asisten Chen mendorong kacamata berbingkai emasnya. Kilatan cahaya keemasan melewati lensa. Saat ini mereka tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Tidak lagi mampu menimbulkan ancaman apapun bagi Liu Xi. Di layar adalah berita tentang jatuhnya harga saham grup Jishi. Hampir bangkrut. Seluruh ruang rapat menjadi sunyi senyap. Semua direktur memandang seperti melihat dewa. Melihat Liu Ruyan dan asisten Chen dengan tenang. Detik sebelumnya masih dalam bahaya. Liu Xi hampir bangkrut. Detik berikutnya menerima investasi 11. Menyelesaikan semua krisis. Bahkan membalas lawannya. Operasi dewa macam apa ini? Dan dibalik semua ini, menunjuk ke nama misterius. Inilah kekuatan modal. Dan gadisku. Berdiri di pusat kekuasaan. Menerima kekaguman semua orang. Dia pantas mendapatkan siaran langsung terakhir. Tatapan Liu Ruyan. Seolah menembus layar. Menuju ke arahku. Di wajahnya terpancar senyum lega. Dan emosi rumit yang tidak aku pahami. Krisis grup Liu. Dengan cara yang hampir magis. Teratasi secara dramatis. Liu Ruyan, presiden wanita muda yang diberi mandat dalam krisis ini, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Sementara aku, sebagai dalang di balik semua ini, masih menjalani kehidupan santai yang penuh kemalasan. Mulai dari hidangan Prancis, hingga masakan Jepang. Hampir tidak ada yang tidak dia kuasai. Dan setiap kali, dia selalu tepat sasaran dengan seleraku. Ini membuat keraguanku semakin besar. Seorang putri manja, yang dimanjakan sejak kecil. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini berubah menjadi dewa masak serba bisa? Kebetulan atau ada motif tersembunyi? Malam itu, Liu Ruyan pulang sangat terlambat. Wajahnya menunjukkan kelelahan. Tetapi ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di antara alisnya. Kekiang,
Kita berhasil. Dia melemparkan tasnya. Dan dengan gembira menerkam ke arahku. Memberiku pelukan yang erat. Tubuh lembutnya menabrak dadaku. Produk baru yang kami luncurkan. Seri Wei Yang. Hari ini adalah hari pertama peluncuran. Omset penjualan mencapai lebih dari 100 juta. Dia mengangkat wajah kecilnya di pelukanku. Matanya bersinar seperti bintang. Kita telah melakukan pertempuran balik yang indah. Benarkah? Kita harus merayakannya. Aku tersenyum. Ya, aku akan memasak sendiri malam ini. Membuatkanmu Buddha Jumps Over the Wall favoritmu. Katanya. Dan hendak melepaskan diri dari pelukanku untuk berlari ke dapur. Tapi aku malah mengeratkan pelukanku. Jangan biarkan dia pergi. Memasak tidak terburu-buru. Aku menatapnya. Dengan tatapan membara. Ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Pertanyaan apa? Dia merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapanku. Matanya memerah. Aku mendekatkan diri ke telinganya. Merendahkan suara. Apakah kau sudah tahu sejak lama? Bahwa aku suka makan Buddha Jumps Over the Wall. Tubuh Liu Ruyan. Tersentak aku. Dia mengangkat kepalanya dengan mata panik. Seperti rusa kecil yang ketakutan. Aku tidak tahu. Aku hanya melihat di resep bahwa sup ini sangat bergizi. Ingin membuatnya untuk menyehatkan tubuhmu. Dia menjelaskan dengan tergagap. Namun, matanya tidak berani menatapku. Dia berbohong. Aku hampir yakin. Mulai dari bubur millet pertama. Hingga Buddha Jumps Over the Wall hari ini. Pemahamannya tentang seleraku. Telah melampaui batas kebetulan. Ditambah lagi sebelumnya. Perhatiannya yang sangat tidak biasa pada Paman Liu. Dan persetujuannya yang kilat atas usul pertukaran pernikahan dengan mas kawin. Sebuah ide yang begitu berani hingga aku sendiri merasa konyol. Terbentuk di benakku. Mungkinkah? Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Asisten Chen menelepon. Tuan He, besok malam ada gala amal. Penyelenggaranya adalah keluarga Bai. Mereka mengirimkan undangan untuk Anda dan Nyonya. Bagaimana menurut Anda? Keluarga Bai. Bai Ningbing. Aku menyipitkan mata. Sudut mulutku membentuk seringai dingin. Pergi. Kenapa tidak pergi? Kebetulan ada beberapa hutang lama yang harus diselesaikan. Aku juga ingin melihat gadis kecil dalam pelukanku ini. Ketika bertemu dengan sahabat baiknya. Akan bereaksi seperti apa? Malam amal. Diadakan di Hotel Bintang 7 milik keluarga Bai. Aku masih mengenakan pakaian kasual. Tidak cocok dengan seluruh isi lemari. Tidak cocok dengan tempat yang mewah ini. Liu Ruyan mengenakan gaun panjang berwarna putih pucat. Rambut panjangnya disanggul. Memperlihatkan lehernya yang indah seperti angsa. Cantik dan anggun bagaikan bidadari di bawah bulan. Kemunculan kami menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Bukankah itu Presiden baru Liu Xi yang baru menjabat? Cantik sekali. Siapa pria di sampingnya itu? Pakaiannya sangat santai. Seperti pengawalnya. SSST, ku dengar. Pria itu hanya memanfaatkan wanita. Keluarga Liu bisa bangkit kembali. Karena dia terhubung dengan tokoh misterius. Liu Ruyan bersamanya. Untuk membalas budi. Rumor bertebaran seperti lalat. Aku tidak peduli. Aku mengambil segelas jus dari nampan pelayan. Bukan bir kuning favoritku. Ulasan buruk. Wajah Liu Ruyan terlihat sedikit pucat. Dia tanpa sadar mendekatiku selangkah. Berbisik maaf membuatmu merasa dirugikan. Dirugikan. Aku tertawa. Dipelihara oleh wanita cantik seperti ini. Aku sangat senang. Dia geli dan marah olehku. Mencubit pinggangku. Saat itu juga, sebuah suara dingin datang dari belakang kami. Liu Ruyan, kau benar-benar semakin berprestasi sekarang. Kami berbalik. Aku melihat Bai Ningbing mengenakan gaun malam ketat berwarna hitam. Memegang segelas anggur merah. Menatap kami dengan tatapan mengejek. Tatapannya berhenti padaku selama sedetik. Penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Kemudian beralih ke Liu Ruyan. Kupikir kau sangat hebat. Ternyata kau mencari gigolo. Kenapa keluarga Liu tidak punya siapa-siapa lagi? Perlu mengandalkan penjualan pesona untuk mendapatkan investasi. Kata-katanya jahat dan kejam. Wajah Liu Ruyan langsung kehilangan semua warna. Di kehidupan sebelumnya, Bai Ningbing juga seperti ini. Menggunakan kata-kata yang paling menyakitkan. Berulang kali menguliti harga diri Liu Ruyan. Aku baru saja ingin berbicara. Tapi Liu Ruyan menarikku. Dia menarik napas dalam-dalam. Menyambut tatapan Bai Ningbing. Sudut mulutnya malah membentuk senyum tipis. Bai Ningbing, apakah kamu iri pada kami? Ekspresi Bai Ningbing membeku. Iri karena kamu menemukan sampah yang tidak berguna? Dia mencibir. Tidak. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang. Dia berjinjit. Melingkarkan tangannya di leherku.
di pipi sampingku. Mencium dengan keras. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Bai Ningbing yang tercengang. Mengucapkan kata demi kata. Kamu cemburu. Orang yang berdiri di sampingku adalah orang yang kucintai. Sedangkan kamu dari kecil sampai besar bahkan tidak tahu apa itu cinta. Pacarku bahkan jika memakai pakaian murah, di mataku lebih bersinar dari bintang di langit. Jika dia ingin bersantai, aku akan bekerja keras mencari uang untuk menghidupinya. Aku senang, aku bahagia. Ini namanya emosi. Wanita yang tidak dicintai sepertimu tidak akan mengerti. Standar ganda terang-terangan tanpa disembunyikan. Aku melihat gadis kecil yang sangat kuat dalam pelukanku ini. Hatiku berbunga-bunga. Sangat menyenangkan. Adegan standar ganda yang dinantikan pembaca akhirnya terpenuhi. Wajah Bai Ningbing langsung berubah menjadi merah keunguan seperti hati babi. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Menunjuk ke arah Liu Ruyan. Tidak bisa berkata apapun untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, sosok yang lebih berpengaruh muncul. Dunia bisnis kota ini terlalu banyak. Tuan Li, yang kekayaannya bernilai ratusan miliar, berjalan dengan tongkat, dikelilingi oleh sekelompok orang. Semua orang memberi jalan dan menyapa dengan hormat. Bai Ningbing juga dengan cepat menahan amarah di wajahnya dan memaksakan senyuman saat dia menyambutnya. Kakek Li, mengapa Anda datang? Namun, Tuan Li bahkan tidak meliriknya dan langsung melewatinya dan berjalan di depan saya. Kemudian, di bawah tatapan tidak percaya semua orang. Orang besar ini yang bisa membuat dunia bisnis kota ini gemetar hanya dengan menghentakkan kakinya. Membungkuk hormat kepada saya, pria muda ini. Dengan hormat. Tuan He, Anda juga di sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda akan datang? Saya akan menjemput Anda. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Rahang semua orang jatuh ke tanah. Ekspresi Bai Ningbing bahkan lebih seperti melihat hantu. Aku menatap wajahnya yang penuh ekspresi. Dengan malas mengangkat gelas anggur di tanganku. Hanya lewat dan melihat-lihat. Malam itu, Bai Ningbing menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh jamuan makan malam. Dan aku, pria muda di sisi Liu Ruyan, menjadi eksistensi paling misterius dan tak terduga. Orang yang bisa membuat Tuan Li membungkuk dan memberi hormat. Mungkinkah orang biasa? Bahkan dengan jari kaki pun bisa berpikir itu tidak mungkin. Untuk sementara waktu, berbagai spekulasi tentang identitasku merebak dengan kencang. Ada yang bilang aku pewaris keluarga kaya top di Beijing, datang untuk merasakan kehidupan. Ada yang bilang aku penguasa perusahaan misterius di luar negeri, sangat kaya. Singkatnya, tidak ada yang berani mengatakan aku hanya memanfaatkan wanita. Setelah jamuan makan malam selesai, dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan terus diam-diam menatapku. Jika ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja. Aku mengemudi tanpa menoleh. Apa hubunganmu dengan kakek Li? Dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia. Aku sudah memikirkannya. Bisa dibilang dia separuh muridku. Di kehidupan sebelumnya, investasinya gagal. Ketika hampir bangkrut, aku memberinya beberapa petunjuk. Tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa ketika aku memberinya petunjuk di kehidupan sebelumnya, dia sudah berumur 80 tahun lebih. Sedangkan aku baru 30 tahun. Liu Ruyan jelas tidak beruntung. Tapi tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Sesampainya di rumah, aku baru saja akan mandi. Liu Ruyan menarikku. Hikiang, mari kita bicara. Ekspresinya serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hatiku tersentak. Tahu bahwa apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Kami duduk di sofa ruang tamu. Berjarak 1 meter. Sebenarnya siapa kamu? Liu Ruyan langsung ke intinya. Aku adalah suamimu, Hikiang. Aku menjawab. Jangan pura-pura bodoh padaku. Dia sedikit emosional. Kamu bukan Hikiang yang aku kenal. Kenapa kamu tahu banyak hal? Kenapa kamu memiliki energi yang begitu besar? Dia berhenti sejenak. Menarik napas dalam-dalam. Mengajukan pertanyaan yang paling penting. Apakah kamu juga terlahir kembali? Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Aku menatapnya tanpa menjawab. Sebaliknya, aku balik bertanya padamu. 4 mata bertemu. Udara seolah membeku. Kami berdua di mata masing-masing. Melihat keterkejutan yang sama. Dan pemahaman. Jadi, kamu juga. Ternyata kamu juga. Keduanya berbicara hampir bersamaan. Detik berikutnya, Liu Ruyan tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir deras. Dia mendekatiku karena kedinginan. Memelukku erat-erat. Menyembunyikan wajahnya di dadaku. Menangis dengan keras. Menangis dengan sangat pilu.
Seolah ingin melampiaskan segala kesedihan dan penderitaan dari dua kehidupan. Semua dilampiaskan. Kau bajingan. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Tahukah kau betapa takutnya aku sendirian? Sambil menangis, dia memukul dadaku dengan tinjunya. Aku tidak menghindar. Membiarkannya melampiaskan emosinya. Aku hanya memeluknya erat. Berulang kali mengusap punggungnya. Berbisik pelan di telinganya. Maafkan aku. Aku juga tidak tahu. Aku pikir hanya aku sendiri. Ternyata dia juga terlahir kembali. Tidak heran dia langsung menyetujui hal absurd dariku. Pernikahan sebagai ganti uang. Tidak heran dia begitu keras terhadap Pamanji dan Bai Ningbing. Begitu keras kepala. Tidak heran dia tahu semua kesukaanku. Memasak untukku. Ternyata dia membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Ketika aku mengajukan usulan itu. Yang dia lihat bukan penghinaan. Melainkan penebusan. Dalam hidupnya yang gelap dan penuh keputusasaan. Satu-satunya secercah cahaya. Dan aku, si bodoh ini, masih berpikir bahwa naskahku bagus. Dan mendorongnya ke jalan buntu. Kapan kamu terlahir kembali? Aku menunggu tangisannya mereda. Baru kemudian aku bertanya dengan lembut. Pagi hari saat ayahku mengalami kecelakaan. Ucapnya sambil terisak. Aku membuka mata. Dan menyadari bahwa aku kembali ke sebelum kecelakaan itu. Aku sangat ketakutan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tahu. Aku tidak bisa lagi menempuh jalan lama. Aku ingin pergi mencarimu. Tapi, aku tidak tahu bagaimana memulainya denganmu. Kita di kehidupan sebelumnya. Hanya teman sekelas biasa. Lalu kamu datang kepadaku untuk meminjam uang. Aku melanjutkan perkataannya. Dia mengangguk. Saat itu aku berpikir meskipun tidak bisa meminjam uang. Bertemu denganmu sekali lagi pun sudah cukup. Tidak kusangka. Kamu akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya memerah lagi saat dia berkata. Apakah kamu merasa aku sangat tidak tahu malu saat itu? Menyetujui apa saja demi uang. Dia menatapku dengan hati-hati. Aku tertawa kecil. Mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Bodoh, saat itu aku berpikir. Kenapa istriku begitu pintar? Langsung mengerti poin utamaku. Poin utama apa? Poin utamanya adalah aku ingin menikahimu. Dari awal hingga akhir, aku hanya ingin menikahi kamu seorang. Suaraku sangat pelan. Namun dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Mengalir ke mata Ruyan. Seketika memerah lagi. Tapi kali ini adalah air mata haru. Dia berinisiatif mendekat. Menegaskan bibirku. Ketegasan ini. Tidak lagi seperti yang di jamuan makan malam. Sentuhan ringan yang cepat. Melainkan membawa cinta mendalam dan kerinduan dari dua kehidupan. Panas dan panjang. Kami berlanjut dari sofa ke karpet. Dan dari karpet ke ranjang besar di kamar tidur. Pakaian berjatuhan satu persatu. Ketika telapak tanganku melayang di atas kulitnya yang hangat dan halus. Aku bisa dengan jelas merasakan getaran di tubuhnya. Takut? Aku berhenti. Menatap matanya yang berkaca-kaca. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu berinisiatif mengangkat kedua kakinya. Melilit pinggangku. Hi Kiang. Dia bernapas di telingaku seperti anggrek. Aku sudah menunggu hari ini selama dua kehidupan. Malam itu, kami menggunakan cara yang paling primitif. Untuk mengisi penyesalan kita dari dua kehidupan. Malam semakin dalam. Dan cerita kita baru saja dimulai. Setelah melewati batas itu, hubunganku dengan Liu Ruyan mengalami perubahan yang dramatis. Dulu kami adalah pasangan kontrak. Sekarang kami adalah pasangan yang sedang jatuh cinta. Keintiman kami. Bahkan asisten Chen tidak tahan melihatnya. Nyonya bos, ini adalah perencanaan strategis untuk kuartal berikutnya. Apakah kalian berdua ingin melihatnya terlebih dahulu? Asisten Chen berdiri di ruang tamu. Melihat kami berpelukan di sofa. Saling memberi makan buah. Matanya berkedut. Tidak perlu dilihat. Aku bahkan tidak mengangkat kepala. Membuka mulutku untuk menerima dari Liu Ruyan. Setangkai anggur yang diberikan. Terserah kamu saja. Jangan ganggu aku dengan hal-hal kecil seperti ini. Mengganggu hubungan asmaraku dengan istriku. Asisten Chen. Liu Ruyan tersipu karena perkataanku. Dia mendorongku. Jangan bicara omong kosong, pekerjaan itu penting. Kemudian dia mengambil dokumen itu. Dan mulai membacanya dengan serius. Lihat, ini istriku. Manis dan bisa diandalkan. Tidak seperti aku yang hanya ingin menjadi orang yang tidak berguna. Ngomong-ngomong, asisten Chen. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bagaimana dengan Bai Ningbing dan Jiboda? Bagaimana keadaannya? Menyebut kedua nama ini. Ekspresi asisten Chen langsung menjadi serius. Lapor, bos. Meskipun grup sudah mengumumkan kebangkrutan dan likuidasi. Jiboda dan ayahnya menanggung hutang puluhan miliar.
Semua aset atas nama mereka telah dibekukan. Sekarang mereka bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku mengirim orang untuk mengawasi. Mereka tadi malam berada di bawah jembatan layang, berkelahi demi sepotong roti. Oh, benarkah? Aku jadi tertarik. Ada videonya? Kirimkan padaku untuk dilihat. Asisten Chen. Ada. Kerja bagus. Aku mengangguk puas. Terus awasi mereka. Jangan biarkan mereka mati. Tapi jangan biarkan mereka merasa nyaman. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang pahit. Untuk kehidupan mereka sebelumnya. Atas semua yang mereka lakukan pada Liu Ruyan. Bayar sampai mati. Suaraku sangat tenang. Tapi Liu Ruyan mengerti arti di dalamnya. Dia meletakkan dokumennya. Menggenggam tanganku. Berbisik pelan. Hikiang, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku menggenggam tangannya kembali. Melakukan apapun untukmu. Itu sudah seharusnya menjadi tugasku. Bagaimana dengan Bai Ningbing? Dia bertanya ragu-ragu. Menyebut Bai Ningbing. Ekspresi asisten Chen menjadi agak aneh. Nyonya, situasi keluarga Bai agak rumit. Asisten Chen berkata dengan tulus. Sejak jamuan makan malam terakhir, status Bai Ningbing di keluarganya merosot tajam. Tuan Bai sangat kecewa padanya. Dia menarik kembali semua hak yang dia miliki. Dia sekarang tinggal di rumah setiap hari. Tidak pergi kemanapun. Dan, asisten Chen berhenti sejenak. Dia telah mengirim orang untuk menghubungiku beberapa kali. Ingin meminta bertemu dengan Anda. Bertemu denganku? Aku mencibir. Dia masih belum menyerah. Dia berkata, dia ingin secara pribadi meminta maaf kepada Anda dan Nyonya. Tidak perlu. Liu Ruyan berbicara dengan dingin. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Rasa sakit dikhianati oleh teman yang paling dipercaya. Tidak bisa dihapus hanya dengan permintaan maaf. Aku mengangguk setuju. Dengar tidak? Asisten Chen. Istriku bilang tidak mau bertemu. Walaupun Raja Langit datang, juga tidak akan bertemu. Jika dia menghubungimu lagi nanti, langsung blokir saja. Baik. Bos. Kami pikir. Kabarnya bos adalah orang aneh. Langsung membawa tamu yang enak dipandang matanya. Tentu saja. Ini bukan masalah bagiku. Karena restoran ini adalah propertiku. Aku dan Liu Ruyan baru saja duduk di ruang pribadi. Pintu didorong terbuka. Bai Ningbing berdiri di depan pintu. Wajahnya lesu. Ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Tetapi masih mengenakan setelan pesanan mahal. Mempertahankan harga dirinya yang terakhir. Kenapa kalian bisa ada di sini? Dia melihat kami. Kilatan keterkejutan muncul di matanya. Kemudian berubah menjadi kebencian yang ekstrim. Kenapa kami tidak boleh ada di sini? Aku bertanya balik dengan malas. Justru kamu. Nona Bai. Sepertinya tempat ini tidak menyambutmu. Manajer restoran segera berlari. Dengan ekspresi ketakutan. Maaf, Direktur Bai. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Saya akan segera menyuruhnya keluar. Tunggu. Liu Ruyan berbicara. Dia menatap Bai Ningbing dengan tenang dan bertanya. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dengan mencari kami? Bai Ningbing menatapku tajam dan menjawab tanpa menjawab pertanyaan. Hikiang, apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Dari segi latar belakang keluarga dan kemampuan. Di mana aku kurang darinya? Kenapa kamu tidak mau melirikku sama sekali? Ini adalah pertanyaan yang telah dia pendam selama 2 kehidupan. Aku belum membuka mulut. Liu Ruyan tersenyum. Bai Ningbing, apakah kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Kamu bukan hanya lebih buruk dariku. Kamu busuk dari akarnya. Apa yang kamu sebut cinta adalah kepemilikan dan kehancuran. Apa yang tidak bisa kamu dapatkan, harus kamu hancurkan. Sedangkan cinta Hikiang adalah melindungi dan memenuhi. Dia melihatku berada di lumpur. Yang dia pikirkan bukanlah menertawakanku. Atau mengambil keuntungan dalam kesusahan. Melainkan dengan segala cara. Menarikku keluar. Kamu dan dia sangat berbeda. Setiap kata Liu Ruyan. Seperti pisau. Menikam hati Bai Ningbing dengan kejam. Wajahnya berubah abu-abu inci demi inci. Jadi dari awal aku sudah kalah. Dia sulit menyembuhkan diri. Kamu tidak pernah punya kesempatan untuk menang. Aku dengan dingin menambahkan 1 pisau. Karena aku mencintainya selama 2 kehidupan. Dan kau di mataku. Bahkan bukan orang asing. Jerami terakhir. Telah meruntuhkan segalanya. Bai Ningbing bergoyang. Seolah semua kekuatannya telah diambil. Jatuh terduduk di tanah. Dia melihat tanganku dan Liu Ruyan yang saling menggenggam erat. Melihat cinta dan pemahaman diam-diam yang tak terselubung di mata kami. Akhirnya tertawa dengan histeris. Tawa itu sedih dan putus asa. 2 kehidupan tetaplah 2 kehidupan. Aku tidak menyesal kalah. Tidak menyesal. Dia tertawa dan kemudian menangis. Riasannya luntur,
Wajahnya berantakan. Bukan lagi CEO gunung es yang tinggi dan perkasa. Hanya pecundang yang menyedihkan. Keruntuhan Bai Ningbing. Tidak menimbulkan banyak riak dalam hatiku. Aku tidak memiliki simpati untuknya, hanya kebencian. Penderitaan yang dia bawa pada Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya. Cukup untuk dia bayar dengan penyesalan seumur hidup. Manajer restoran mengusirnya. Keheningan kembali di kamar pribadi. Liu Ruyan menatapku. Bertanya dengan lembut, apakah aku sangat jahat? Tidak. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Mencium dahinya. Istriku adalah orang paling baik di dunia. Untuk menghadapi orang jahat, kita tidak bisa menggunakan cara orang baik. Dia tertawa. Menyandarkan kepalanya di bahuku. Hikiang, aku sangat beruntung memilikimu. Sama-sama. Makanan ini, kami memakannya dengan sangat nikmat. Setelah menyingkirkan lalat-lalat pengganggu ini, kehidupan aku dan Liu Ruyan akhirnya benar-benar kembali ke jalur yang benar. Dia menjadi CEO cantik, dengan tegas dan berani dalam bisnis. Mengelola grup Liu dengan sangat sukses. Menjadi legenda di industri ini. Aku menjadi suami numpang hidup yang santai. Setiap hari berolahraga dan memasak di rumah. Mempelajari resep. Ngomong-ngomong, lihat apa yang bawahan saya lakukan di internet. Apa trik baru yang mereka buat? Hikiang juga belum bangun hari ini. Topik ini telah menjadi barometer harga saham saya. Selama saya tidak bekerja sehari, harga saham perusahaan tidak akan naik. Kadang-kadang, saya tiba-tiba ingin pergi berkeliling perusahaan. Harga saham hari itu pasti akan turun tajam. Para investor retail meninggalkan pesan di akun resmi. Tolong, kendalikan bos Anda. Biarkan dia berbaring di rumah dengan tenang. Oke? Direktur He, saya mohon. Tenang saja dan jadilah orang yang tidak berguna. Jangan keluar dan menakuti kami investor retail kecil. Saya sangat menyarankan agar manajer Liu mengunci Direktur He di rumah. Jika dibuang, setiap kali saya melihat komentar ini, saya sangat senang. Sementara Liu Ruyan akan menatapku dengan ekspresi tak berdaya dan memanjakan. Kemudian menyita ponselku dan menekanku di sofa. Pijat aku sendiri. Melihat hal-hal aneh itu lagi. Apakah kamu lelah? Aku akan memijatmu. Aku berbaring di pangkuannya dengan tenang. Menikmati layanan penuh cinta dari istriku. Sambil diam-diam memasukkan tanganku ke dalam kemejanya. Menjelajahi perutnya yang rata dan halus. Berikan sedikit lebih banyak tekanan di sini. Hikiang, jangan bergerak. Dia malu dan marah menepis tanganku. Aku meraih tangannya. Menciumnya di bibirku. Sambil tersenyum nakal. Sayang, malam ini. Mari kita coba pakaian yang baru kita beli. Wajahnya langsung memerah seperti akan meneteskan darah. Bajingan. Hidup kita dipenuhi dengan keseharian yang manis dan sepele seperti ini. Memasak bersama. Duduk bersama di sofa menonton film. Tidur siang bersama di sore hari yang cerah. Kami memelihara seekor kucing ragdoll. Bernama Yuan Bao. Karena aku menukarnya dengan mas kawin sebesar 100 juta. Yuan Bao sangat lengket pada kami. Terutama suka tidur tengkurap di perutku yang six-pack. Liu Ruyan selalu cemburu dan menyingkirkannya. Lalu dia sendiri berbaring di atasnya. Tempat ini milikku. Eksklusif. Dia akan mengumumkannya dengan paksa. Kami juga akan bertengkar. Misalnya, jika aku diam-diam minum bir dingin. Dan dia menemukannya. Dia akan marah dan mendiamkanku selama 3 hari. Aku hanya bisa menggunakan seluruh kemampuanku. Berpura-pura menyedihkan, bertingkah imut, dan menulis surat penyesalan. Terakhir, melakukan percakapan yang mendalam. Baru kemudian bisa membujuk istriku agar kembali baik. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, tibalah peringatan 1 tahun pernikahan kami. Peringatan 1 tahun kami mendapatkan sertifikat nikah. Hari ini, Liu Ruyan sengaja membatalkan semua pekerjaan. Mengatakan ingin memberiku kejutan. Dia membawaku ke pantai. Di bawah matahari terbenam, seluruh pantai diwarnai menjadi keemasan. Ombak mencium pantai berulang kali. Menghasilkan suara lembut. Liu Ruyan memegang tanganku. Mencoba berjalan perlahan di pantai. Hikiang, apakah kamu ingat tempat ini? Dia tiba-tiba bertanya. Aku tertegun sejenak. Ini adalah tempat di kehidupan sebelumnya. Tempat aku menyatakan cinta padanya. Saat itu, karirku baru saja berkembang. Akhirnya aku mengumpulkan keberanian. Mengajaknya ke sini. Aku menyiapkan bunga, cincin, dan pidato pengakuan yang panjang. Tapi dia tidak datang. Kemudian aku baru tahu. Hari itu adalah hari dia dipaksa menikah dengan Jiboda. Disinilah semua penyesalanku di kehidupan sebelumnya dimulai. Aku ingat suaraku agak serak. Maaf. Liu Ruyan berbalik. Menatapku dengan mata memerah. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak menepati janji. Tidak apa-apa.
Aku mengulurkan tangan menghapus air mata di sudut matanya. Di kehidupan ini, kamu datang. Aku datang. Dia berjinjit menstabilkanku. Matahari terbenam. Bayangan kita memanjang. Sangat panjang. Hi Qiang. HM. Mari kita adakan pernikahan. Baik. Aku ingin mengenakan gaun pengantin terindah di dunia. Menikah denganmu. Baik. Aku ingin semua orang tahu. Kamu adalah suami Liu Ruyan. Adalah satu-satunya cintaku dalam hidup ini. Baik. Aku menatapnya dan tersenyum. Apapun yang kamu katakan baik, istriku. Tapi sebelum pernikahan, ada sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Apa? Aku mengangkatnya. Berjalan menuju villa tepi laut tidak jauh dari sana. Malam pertama, pernikahan kita diselenggarakan dengan mewah dan megah. Hampir semua tokoh terkenal di kota datang. Tuan Li sendiri bertindak sebagai pembawa acara pernikahan. Air mata haru berlinang. Dia bilang bisa menyaksikan pernikahan kita berdua. Adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Asisten Chen sebagai keluarga pihak perempuan kami. Menangis lebih parah dari Tuan Li. Sambil menyeka air mata, dia berkata. Akhirnya dia melihat Lao Hi menjalani kehidupan yang dia impikan. Dia bisa meninggal dengan tenang. Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Berpikir dalam hati, jangan mati dulu. Perusahaan masih mengandalkanmu. Liu Ruyan mengenakan gaun pengantin yang saya desain sendiri untuknya. Cantiknya seperti putri yang keluar dari dongeng. Ketika dia menggandeng tangan ayah Liu dan berjalan selangkah demi selangkah ke arahku, aku merasa seluruh cahaya dunia berkumpul padanya. Kondisi kesehatan ayah Liu sudah pulih sepenuhnya. Dan sekarang wajahnya berseri-seri, serta penuh semangat. Dia menyerahkan tangan Liu Ruyan ke tanganku, menepuk bahuku, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Hi Qiang, putriku, mulai sekarang, dia kuserahkan padamu. Jika kau berani menyakitinya, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayah, tenang saja. Aku menggenggam erat tangan Liu Ruyan, berjanji dengan sungguh-sungguh. Di hidupku ini, di hidupku selanjutnya, di hidupku setelahnya lagi, aku hanya akan mencintainya seorang. Saat bertukar cincin, aku melihat Bai Ningbing di antara para tamu. Dia juga datang, bahkan datang sendiri. Dia berdiri di sudut yang paling tidak mencolok, mengenakan gaun hitam polos, tidak memakai riasan. Wajahnya tanpa riasan. Dia hanya melihat kami dari jauh, melihat senyum bahagia di wajah Liu Ruyan, melihat tatapan memanjakan penuh kepuasan di mataku. Tatapannya, tidak ada lagi kecemburuan dan kebencian. Yang tersisa hanyalah kesepian dan penyesalan yang tak berujung. Saat aku dan Liu Ruyan berciuman, aku melihatnya diam-diam berbalik, meninggalkan tempat itu. Kisah miliknya telah berakhir. Sementara kisahku dan Liu Ruyan masih berlanjut. Setelah pernikahan, kami tidak pergi ke tempat bulan madu populer, melainkan kembali ke rumah kami di tepi laut. Di malam hari, kami berbaring di tempat tidur, mendengarkan suara ombak di luar jendela. Suami, Liu Ruyan tiba-tiba memanggilku. HM. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Aku selalu merasa seperti sedang bermimpi. Ucapnya pelan. Rasa sakit di kehidupan sebelumnya terlalu nyata. Aku selalu takut begitu membuka mata. Semua ini akan menghilang. Ini bukan mimpi. Aku mencium rambutnya. Tidak percaya? Sentuhlah. Aku meraih tangannya dan meletakkannya di dadaku. Jantung ini berdebar untukmu. Setiap kali. Nyata dan kuat. Aku meraih tangannya lagi dan membawanya turun, menyentuh otot perutku yang kekar. Dan juga di sini. Bukankah kau paling suka memeluknya saat tidur? Itu juga nyata. Wajahnya memerah dan dia memukulku pelan. Tidak melawan. Aku tertawa dan membalikkan tubuh, menindihnya. Istriku, setiap momen berharga 1000 keping emas. Kita harus melakukan hal yang seharusnya. Cahaya bulan di luar jendela menyinar lembut ke dalam kamar. Suara ombak menjadi musik latar terindah bagi cinta kita. Aku tahu di kehidupan ini, kita akan terus bahagia seperti ini. Karena kita menggunakan dua kehidupan untuk menunggu, baru bisa mendapatkan kesempurnaan ini. Dan setiap hari yang sempurna layak untuk kita hargai dengan sepenuh hati. Ngomong-ngomong istriku. Besok pagi, aku ingin makan bubur millet buatanmu. Baik. Lihat. Kebahagiaan sebenarnya sesederhana ini. Ada orang yang mencintai di sisi kita. Ada makanan panas di atas meja. Cukup untuk seumur hidup. Selesai.